Nama saya sekali lagi nama saya Rahmat. Ini beberapa hal kecil saja barangkali dari saya. Saya Widyaswara ahli media 4C, mengajar di pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis di Lembaga Administrasi Negara di Samarinda. Ini beberapa hal tentang kontak saya. Bapak Ibu, di pejabat-pejabat di pemerintah Kota Balikpapan biasanya kalau mengikuti pelatihan kepemimpinan itu mengikutinya di tempat kami di Samarinda. Misalnya ada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 para kepala dinas, ada pelatihan kepemimpinan administrator untuk eselon 3 kepala bidang, serta pelatihan kepemimpinan pengawas ya yang untuk eselon 4 kepala seksi atau kepala subbagian. Nah, biasanya datang di tempat kami. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dengan di awal ini pengantar dulu ya, sebelum masuk ke apa itu pengembangan kompetensi dan kebijakannya. Jadi, mengapa ini perlu pengantar supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran umum gitu ya. Mengapa pengembangan kompetensi menjadi bagian utama khususnya bagi P3K ya, ASN, aparatur sipil negara. Nah, sebagaimana Bapak Ibu barangkali sudah ketahui bahwa pemerintah di tahun 2023-2024 ini ya dalam waktu 1 tahun ini sudah menyusun rancangan atau undang-undang tentang pembangunan jangka panjang yang kedua, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Kedua 2025-2045 ya. Mengapa ini penting? Karena rencana pembangunan jangka panjang yang kedua ini akan menjadi acuan ketika pemerintah Indonesia ya, baik secara nasional maupun pemerintah daerah nanti melaksanakan atau melaksanakan program-program pembangunan dalam periode RPJP yang kedua ya selama 25 tahun. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui kan di tahun depan kita akan memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati wali kota ya secara serentak. Sekaligus dengan pemilihan legislatif. Jadi kita akan mulai dengan pemilihan legislatif di 14 Februari tahun depan. Ya, setelah itu kita akan memilih pemimpin, presiden, gubernur, serta wali kota. Nah, mungkin Bapak bertanya, kenapa kita harus memilih secara serentak? Nah, ini berkaitan Bapak Ibu dengan desain besar untuk perencanaan pembangunan di tahap yang kedua. Ya. Di tahap yang pertama dari 2005 sampai 2025, nah, ini pemilu ini terjadi hampir setiap tahun karena tidak bareng kan. Kita ingat dulu apalagi ya hampir setiap tahun ada pemilu kada, pemilu kepala daerah. Nah, sekarang Bapak Ibu di JRPJP yang kedua ini, nah kita sekaligus-kan. Jadi mengapa disekaligus-kan? Supaya rencana pembangunan nasional dengan daerah itu nyambung. Jadi nanti presidennya terpilih, begitu kan? Gubernurnya terpilih, wali kota terpilih di Balikpapan, nanti itu akan menjabarkan RPJP ini 2025-2024. Apa isinya? Kita menginginkan negara Indonesia bisa menjadi negara dengan kekuatan 12 besar dunia. Ya. Jadi kita ingin menjadi negara maju. Apa indikator negara maju? Pendapatan per kapita kita menjadi lebih besar. Di atas 20.000 US dollar. Nah, untuk menjadi negara maju di tahun 2045, ya, kita memerlukan secara agregat setiap tahun itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, pertumbuhan ekonomi itu apa? Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi secara nasional itu akan inklusif, akan merata, baik
bukan hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia, gitu ya. Apalagi ini di Kalimantan, yaitu daerah yang diproyeksikan menuju menjadi ibu kota, gitu ya. IKN, Ibu Kota Nusantara, yang akan dimulai tahun 2024. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini beberapa gambaran saja. Jadi Indonesia kan secara agregat ekonomi kita ini sudah menjadi salah satu anggota G20. G20 itu artinya negara-negara yang PDB-nya itu terbesar di dunia. Ya, misalnya yang dominan kan kita memiliki Amerika Serikat, ya, Inggris, Prancis, Jerman, begitu, dan Indonesia bersama-sama ikut di situ. Ya, sudah menjadi G20. Nah, ke depan kita ingin menjadi anggota G7, artinya 7 ekonomi dunia seperti itu. Nah, modal kita sudah sangat bagus Bapak Ibu. Mengapa? Secara internasional Indonesia dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sudah on the right track. Kita sudah dalam track yang benar, track yang lurus. Untuk apa? Agar pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang terus bergerak. Namun, ya Bapak Ibu, ada prasyarat untuk itu. Ya, apa prasyarat untuk di negara maju? Pertama, kita memerlukan prasyarat stabilitas. Stabilitas tentu berarti stabilitas politik, keamanan, dan lain-lain. Kita memerlukan situasi dan kondisi di mana kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan bagus tanpa gangguan. Apa gangguan itu? Misalnya kerusuhan, perang, gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu kesinambungan perencanaan ini. Makanya nih tadi saya sudah di awal dikatakan bahwa secara politik nanti proses pemilihan presiden, gubernur, dan wali kota itu secara sekaligus bareng begitu ya. Sehingga nanti setiap 5 tahun kita akan melakukan hal yang sama. Jadi kita milih pemimpin, kita milih perwakilan kita ya, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota. Kita juga memilih pemimpinnya, begitu ya. Untuk apa? Agar proses ini ya terjadi secara berbarengan dengan harapan nanti proses perencanaan pembangunannya akan berjalan secara sistematis. Jadi misalnya kalau presiden punya RPJP nanti diterjemahkan menjadi RPJ rencana pembangunan jangka menengah RPJMN nasional dan terjemahkan di Balikpapan menjadi RPJPD RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan 2024 2025 2029 terus begitu ya berkesinambungan. Dan prasyarat yang ketiga ini yang akan kita bicarakan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya manusia-manusia yang menjadi penggerak ekonominya yang berkualitas. Kita mengakui bahwa Indonesia ini dalam hal SDM berkualitas masih tertinggal Bapak Ibu. Mengapa tertinggal? Secara rata ya SDM Indonesia itu masih berkutat di lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau misalnya pendidikan dasar masih berkutat di situ, belum bergerak ke SMA misalnya SMK, gitu ya. Apalagi perguruan tinggi ya. Proporsi pendidikan tinggi kita masih di bawah 30% ya dari keseluruhan total penduduk. Nah tentu mengapa ini terjadi? Ya karena kebijakan pembangunan manusia Bapak Ibu, itu tidak bisa serta-merta kan. Kita ingat ya, pembangunan manusia itu perlu waktu yang lama. Ketika kita mendidik misalnya anak-anak kita di SD tahun ini Bapak Ibu ya, di tahun 2023 misalnya, maka dia akan terus bergerak ya menjadi mengikuti pendidikan selanjutnya
dan akan bekerja mungkin di tahun 2045, ya 15-10 tahun lagi ke depan, karena dia akan terus bersekolah. Nah, yang sekarang berkiprah ini ya, seperti saya misalnya, rata-rata adalah alumni SD-nya itu di tahun 80-an. Ya. Mungkin Bapak Ibu generasi Z atau milenial ini kan SD-nya di tahun 90-an. Gitu. Sedang kuliah di tahun 2000-an, 2005, 2011, 2012, 2015. Dan sekarang sudah nah, maksudnya gambaran ini apa? Gambaran secara keseluruhan kita memerlukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengapa SDM ini penting, Bapak Ibu? Nah, penelitian-penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara itu ditentukan bukan oleh sumber daya alam, ya. Lebih banyak ditentukan oleh sumber daya manusia. Hasil penelitian Bank Dunia ya menunjukkan bahwa SDM itu berkontribusi hampir 40% sampai 45% untuk kemajuan negara. Gitu ya. Coba Bapak Ibu sebutkan negara-negara maju. Apa dia kaya sumber daya alam? Kan tidak ya. Misalnya kita sebut saja yang paling Bapak Ibu barangkali sukai, Korea Selatan ya, South Korea. Itu South Korea itu adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Dia tidak memiliki minyak, dia tidak memiliki gas, dia tidak memiliki nikel, ya, dia tidak memiliki batu bara. Tetapi South Korea bisa melompat menjadi negara maju. Mengapa? Karena dia memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Yang dibangun di awal, di tahun 70-80. Dan mereka memetik keuntungan lompatan itu sekarang. Ya, di mana kemajuan teknologi tinggi Korea Selatan itu diakui kan, sampai ekspor budaya. Dan yang penting ini, ekspor budaya itu apa? Bapak Ibu sekarang tidak lepas dari tontonan drakor, drama Korea. Memakai HP-nya merek Samsung, ya, memakai televisi merek LG. Semua itu adalah produk-produk dari Korea Selatan. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan manusia itu menjadi kunci keberhasilan sebuah negara di masa depan. Apalagi ini ya Bapak Ibu, kita ingat di era sekarang ini dinamika lingkungan strategis negara itu makin lama makin berubah. Ada perang Ukraina, sekarang ada perang antara Hamas dengan Israel, Pak. Itu semua mempengaruhi kan, ya. Harga minyak dunia tidak menentu, sekarang naik lagi kan. Pangan yang makin, penduduk yang meningkat, tekanan pada alam juga makin meningkat, perubahan iklim. Di Kalimantan ini suhu makin meningkat, gitu, kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, ini semua perlu orang-orang yang berkualitas. Perlu orang-orang yang mampu mengelola dirinya, mengelola organisasinya, dan mengelola lingkungan. Baik. Nah, fenomenanya tentu dimulai, Bapak Ibu, apa yang digadang-gadang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Ya. Mengapa? Karena dunia sekarang sedang beralih ini, ya, tidak lagi mengandalkan pertemuan fisik ya, tetapi semua transaksi ekonomi menjadi transaksi yang dilakukan secara digital. Maka sekarang muncullah gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang dulu mungkin tak terbayangkan oleh kita. Seperti YouTuber, seperti influencer, Bapak Ibu. Itu contoh-contoh pekerjaan yang muncul. Nah, tentu lingkungan seperti ini memerlukan perubahan. Bapak Ibu mengikuti ini perkembangannya. Pemerintah melarang adanya jualan lewat TikTok. Ya.
Nah, kenapa? Karena disinyalir penjualan UMKM, baju, pernak-pernik, dan lain sebagainya itu kemudian menghancurkan pasar tradisional di Tanah Abang, di berbagai daerah lah, mungkin termasuk juga di Balikpapan. Ya, menjadi sepi itu mall atau pasar. Kenapa? Karena orang membeli lewat digital secara online. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia pekerjaan juga sama. Kita sudah tidak lagi mengerjakan pekerjaan secara konvensional. Persuratan saja sekarang ini lebih cepat menggunakan teknologi digital. Yang Bapak Ibu lakukan misalnya, apalagi guru-guru itu sudah menggunakan teknologi digital. Nah, apa maksudnya Pak Ibu? Maksudnya adalah ASN ya, termasuk Bapak Ibu sebagai P3K harus mengubah pola pikir, mengubah mindset kita bahwa pekerjaan sekarang dilakukan secara hybrid. Ini kata bahasa Inggris ya, hybrid artinya secara gabungan antara pelaksanaan pekerjaan secara konvensional, secara langsung face to face ya di kantor dengan pelaksanaan secara digital, termasuk proses pembelajaran. Nah, kita lakukan ini secara hybrid. Jadi ada langsungnya, ada secara digital. Nah, ini data Bapak Ibu ya, jumlah ASN per 1 Oktober. ASN ya Pak, ingat ASN itu ada dua, yaitu pegawai negeri sipil PNS dengan P3K, ya pegawai dengan perjanjian kerja. Itu totalnya 4.432.924 orang, data dari Badan Keuangan Negara. Dan Bapak Ibu ingat nih rentang usia ya, sudah masuk PNS, ASN, P3K, begitu yang apa? Yang rentang usianya makin lama makin proporsinya makin generasi Z, generasi milenial ya ke sini. Ya. Sekarang yang paling banyak sebanyak hampir 35% itu ya antara rentang usia 41 sampai 50. Nah, ini yang lahir di tahun 85 ke sini. Nah, makin lama ini seperti saya adalah generasi 51 sampai 60 tahun ini jumlahnya makin lama makin berkurang. Nah, yang saya hormati, apa gambaran dari data ini? Ya. Nah, ASN itu Pak, itu lebih banyak di daerah. Ya kan? Ada di sini. Nah, sebagiannya ada di pemerintah Kota Balikpapan. Nah, dalam konteks Undang-Undang ASN sebetulnya sudah ada tidak lagi dikotomi, namun letak geografis yang berbeda, Pak, itu juga mengakibatkan nanti dalam kebijakan pengembangan koordinasi juga berbeda. Karena koordinasinya nanti akan difokuskan di pemerintah provinsi. Nah, data ini menunjukkan apa lagi? Pertama, Bapak Ibu lihat, proporsi yang ini, Pak, itu juga akan berdampak kepada proses pengembangan kompetensi yang tidak lagi melulu klasikal. Kebutuhan generasi yang lahir tahun 90-an, apalagi tahun 2000-an, Pak, itu sudah mulai bergeser. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ASN kita yang baru, ya, anak-anak baru, yang umurnya 20 tahun juga sudah bergeser. Mengapa? Karena dari lahir dia sudah terbiasa dengan teknologi. Ya, jadi misalnya dalam konteks pekerjaan mereka akan sangat dengan cepat bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya, dan dari sisi sifat sikap perilaku juga berubah Bapak Ibu. Mengapa? Karena pola asuhannya juga sudah berubah. Apalagi generasi-generasi yang milenial. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya cara memperlakukan ya dari BKD-nya, dari dinasnya itu akan sangat berbeda. Nah, dalam konteks pengembangan kompetensi terjadi mismatching. Mengapa? Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang di jajaran pimpinan itu rata-rata yang ini kan generasi kolonial seperti saya ya, umurnya 50 sampai 60 tahun. Sedangkan
harus komunikasi ini dengan generasi yang sini, yang mungkin secara sikap perilaku, ekspektasi, ya, pergaulan dan lain-lain berbeda. Nah ini tantangan ini, ya, tantangan yang dari data ini bisa terlihat tantangannya ada di situ, ya, bahwa pengembangan kompetensi harus menyesuaikan dengan perkembangan dan usia dari ASN yang sekarang ini. Oke. Ini baru pengantar ya Bapak Ibu, ya. Pengantarnya ini panjang sekali. Kemudian ini di rancangan yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB, ya, bahwa undang-undang ASN yang terbaru ini, Pak, itu diarahkan untuk melakukan beberapa perubahan mendasar dan percepatan. Pertama, perlu apa? Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Sekarang ini pemerintah pusat, ya, dalam hal ini kebijakan Kemenpan RB sedang berupaya untuk melakukan proses perpindahan pegawai rekrutmen yang lebih agile, tidak sifatnya tahunan. Begitu misalnya ada kekurangan guru, ya, di daerah-daerah terpencil, maka pemerintah daerah dengan bisa cepat memenuhinya, ya. Nah ini prosesnya. Atau kalau terjadi misalnya, ini kan Bapak Ibu harus diingat bahwa walaupun kita secara eh, status ini ASN tidak lagi pusat daerah, tapi perubahan mobilitas ASN antar daerah itu sangat sulit. Ya, ASN yang ada di pemerintah Kota Balikpapan sangat sulit dipindah ke daerah lain, apalagi kalau terpencil. Nah, proses seperti ini Pak, ini akan diubah, ya, sehingga prosesnya akan lebih mudah dan disederhanakan. Yang kedua Bapak Ibu, pengembangan kompetensi juga sama Pak, ya. Jadi nanti di dalam RUU ini Pak sekarang ditegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan lagi menjadi hak, tetapi menjadi kewajiban. Artinya kalau kewajiban apa? Semua ASN wajib mengembangkan kompetensi. Bapak Ibu saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, Bapak Ibu wajib dalam setahun ikut pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelajaran. Dan nanti bukan hanya hak itu Pak, tapi akan ditagih. Lewat apa? Karena teknologi tadi saya sampaikan di awal, teknologi telah memfasilitasi kita, maka pengembangan kompetensi itu tidak melulu sifatnya pelatihan klasikal, tetapi pelatihan dan pengembangan yang juga non-klasikal. Apa saja? Banyak. Ikut workshop, ikut seminar sehari, ikut, wah, macam-macam. Bentuknya macam-macam. Nah ini dalam rangka proses itu, ya, kita didorong agar melakukan pengembangan. Selain itu Pak, proses-proses manajemennya juga dilakukan secara digital, secara online, begitu, ya, naik pangkat, naik gaji dan lain sebagainya secara digital. Baik, saya kira ini terlalu lama, ya, pengantarnya. Nah ini beberapa aspek Bapak Ibu, ya, yang dikuatkan dalam Undang-Undang ASN yang terbaru. Nah, saya lanjut, mungkin langsung saja, ya. Nah, pengembangan kompetensi ASN itu dilakukan dalam rangka mendorong fungsi ASN yang lebih efektif. Kita ingat bahwa ASN, PNS, dan P3K punya 3 fungsi utama. Satu, sebagai pelaksana kebijakan. Bapak Ibu adalah orang yang ketika ada aturan dari pusat, aturan dari Pak Wali Kota, aturan dari BKD, untuk melaksanakan aturan tersebut bukan mempertanyakan. Ya, jadi Anda adalah eksekutor, frontliners bahasa Inggrisnya, untuk berikan layanan. Yang guru jadi melaksanakan layanan di sekolahnya, yang perawat melaksanakan layanan di puskesmas, di rumah sakit, begitu kan? Atau yang tenaga teknis melayakan layanan di OPD masing-masing. Nah ini Bapak Ibu adalah frontliners, pelaksana kebijakan. Yang kedua, ya, fungsi ASN kan kita ingat, yang ini, ya, itu pelayan publik. You are a servant, kan disebut civil servant, civil service dalam bahasa Inggris. Because you are a servant, you have to serve the public. Anda harus melayani masyarakat.
pelayan masyarakat, gitu ya. Nah, alangkah anehnya kalau pelayan masyarakat merasa kedudukannya lebih tinggi dari yang dilayani, ya. Kalau itu yang terjadi, maka kebalik, bukan Anda melayani publik, tapi publik melayani Anda. Nah, ini harus dijadikan sebuah perubahan ya dalam mindset kita bahwa kita adalah melayani publik. Jadi kalau ada orang tua murid, ada pasien, ada masyarakat yang meminta layanan, you have to serve the public. Anda harus melayani masyarakat. Yang ketiga Bapak Ibu, ini hanya ada di Indonesia, apa? Anda adalah the guardian of the state. Anda adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN itu bukan hanya melayani publik, melaksanakan kebijakan, tetapi juga mempersatukan. Maka akan sangat aneh kalau ada ASN yang ikut-ikut gerakan-gerakan yang memecah belah persatuan bangsa. Ya, misalnya Anda ikut dulu ada gerakan kekhalifahan internasional dan lain-lain ya. Makanya kemudian pemerintah Joko Widodo melarang ya, organisasi-organisasi yang ingin menghapuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara jabatan ya Anda ini dibagi, kalau fungsional itu kan ada Pratama, Muda, Madya, Utama. Kalau Anda jabatan administrasi itu ada pengawas atau sebagai pengawas, staf pelaksana, pengawas atau administrator. Kita juga diikat Bapak Ibu oleh apa? Kode etik profesi dan kode perilaku kita. Bukan hanya secara nasional, secara institusional, pemerintah Kota Balikpapan sudah menerapkan kode etik PNS, kode sikap perilakunya, ya. Saya kira macam-macam. Tentang misalnya yang mengatur jam kerja Bapak Ibu, ya, jam kerjanya dari jam sekian, mengatur pakaian, pakaiannya harus wajib ini hari ini hari itu, ya, dan lain-lain, ya, dari mulai hal yang umum, dari sikap perilaku yang umum sampai sikap perilaku yang spesifik, ya. Tentu dalam rangka apa? Bapak Ibu melaksanakan semua ini dalam rangka mencapai tujuan negara kita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai ASN melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi. Baik. Nah, ini kebijakannya Bapak Ibu ya, pengembangan kompetensinya sudah sangat bagus dan Bapak Ibu diharapkan bisa melaksanakan. Apa yang dikembangkan? Bapak Ibu yang saya hormati ya, kita ini di Undang-Undang ASN itu ditetapkan ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki. Ya, apa saja? Satu, kompetensi teknis. Apa kompetensi teknis? Yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku ya, yang dikembangkan yang spesifik dengan bidang teknis jabatan Bapak Ibu. Kalau guru berarti kompetensi teknis satu ada 2, keguruan, dan yang ketiga substansi. Kalau guru matematik berarti Anda harus menguasai substansi matematika ya yang diajarkan kepada jenjang sekolah. Dan yang kedua apa? How to-nya, how to teach. Bagaimana Anda mengajarnya, baik di level SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Oke? Jadi kompetensi teknis itu menjadi kompetensi yang utama lah ya. Nah, tentu saya kira Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat aturan-aturan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar-standar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu wajib Anda kuasai. Yang kedua, Bapak Ibu, kompetensi manajerial. Apa itu? Kompetensi untuk melakukan pengelolaan. Ingat, Pak, kompetensi manajerial ini terikat dan ada dalam setiap jenjang atau setiap kelompok. Ya. Apakah seorang guru, seorang perawat memerlukan kompetensi manajerial? Iya, Pak. Mengapa? You have to organize your job. You have to organize your task. Karena dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan. Bagaimana perencanaan, bagaimana eksekusinya, bagaimana melakukan monitoring, sampai melakukan evaluasi. Itu bagian dari kompetensi manajerial.
Nah, dan yang ketiga, kompetensi kita nih ya, Bapak Ibu ingat, satu, kompetensi teknis, dua, manajerial, yang tiga, kompetensi sosial kultural. Apa itu? Kompetensi yang berkaitan dengan semangat persatuan, berinteraksi dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Ya, ingat, walaupun kita hidup di Balikpapan adalah contoh yang sangat bagus untuk kemajemukan. Ada agama yang berbeda, suku, budaya, perilaku, etika, nilai-nilai moral, dan lain-lain, Pak. We live in a diverse country, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Anda tidak bisa memaksakan, Pak. Anda tidak memaksakan tata cara rujukan nilai Anda untuk mengatur gitu ya dan menjudge kelompok yang berbeda. Tidak boleh. Kita harus mengembangkan sikap toleransi yang menjunjung sikap persatuan, yaitu sosial kultural. Dan ini Bapak Ibu ya bisa diukur dari apa? Pertama dari pengalaman kita, wawasan kita, dan proses interaksi Bapak Ibu semua ya. Yang umumnya kalau di Balikpapan saya kira sudah sangat diverse. Baik. Nah, jadi jenis pengembangan kompetensi ini, Pak, ini akan dikembangkan sesuai dengan kebijakan-kebijakannya ya. Misalnya nih, kebijakan kompetensi teknis ini ya, pengembangan kompetensi teknis kan dilakukan misalnya di Bapak Ibu ikuti aja Pusdiklat pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Kalau bisa Anda ikut menjadi followersnya misalnya di Instagram, di Facebook atau di channel YouTube-nya. Itu ada, Pak. Ya. Kalau Anda misalnya perawat rumah sakit ya, di rumah sakit atau nah Anda ikuti juga itu ya sebagai bagian dari situ. Mengapa itu penting? Karena sekarang banyak pengembangan yang dilakukan secara online, Pak ya. Ada seri-seri, ada workshop series begitu yang berkaitan dengan setiap jabatan, perawat, bidan, dokter dan lain-lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ASN yang hidup di dunia digital ya, sekarang ini, kita harus mengubah nih, cara berpikir kita tentang pengembangan. Mungkin kalau Bapak Ibu ya diwarisi oleh apa namanya senior-senior, biasanya kan dulu namanya itu pengembangan kompetensi itu diklat, ya, pendidikan dan pelatihan. Nah sekarang Pak namanya diubah menjadi pengembangan kompetensi, disingkat Bangkom. Mengapa? Karena kalau diklat itu kan mindsetnya yang ada dalam pikiran kita ini, cara mindset itu kan cara kita memandang. Diklat itu apa? Ya kita ikut datang ke sebuah lemdik, begitu kan, pelajaran klasikal, mendengarkan ceramah, dia suara mengajar, begitu ya, klasikal rata-rata. Nah, ini harus diubah Pak, dari klasikal menjadi apa? Klasikal dan non klasikal, atau di LAN ini di lembaga negara kita sebut sebagai blended ya atau hybrid. Blended itu artinya campuran. Campuran apa? Campuran pengembangan kompetensi klasikal dan non klasikal. Ya. Jadi yang tadi saya sebut-sebut ya, e-learning lewat digital, ikut seminar online dan lain-lain. Yang kedua Pak Ibu apa? Sumber belajar. Kalau kita pelatihan klasikal, siapa sumber belajar kita? Itu wideswara atau fasilitator atau praktisi yang ceramah kan Pak. Nah sekarang Pak, dengan adanya teknologi Google dan lain-lain, sumber belajar kita tak terbatas. Apapun Pak, bisa di googling, mau kelihatan apa? Cara mengajar yang efektif, cara merawat pasien, cara membuat berbagai aspek. Tinggal di googling aja Pak. Keluar videonya, keluar teksnya, dan lain-lain. Jadi maksud saya apa? Sumber belajar kita itu bukan melulu widya suara, bukan melulu penceramah Pak sekarang. Sumber belajar kita ada secara online. Mau apa? Ya, ada di situ. Jadi tinggal kita maunya Pak, tinggal motivasi untuk mau mengembangkan diri.
Nah ini yang menjadi indikator utama atau menjadi pendorong utama Bangkom kita itu apa? Curiosity, Pak. Keingintahuan. Gitu ya. Keingintahuan untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi jangan sampai Bapak Ibu setelah ikut berbagi itu langsung merasa paling tahu. Jangan juga ya. Sikap rendah hati tetap dijaga untuk terus-menerus mengembang. Oke, kemudian apa lagi Pak? Kita menginginkan agar ASN kita secara agile ini ya, bukan hanya klasikal ya, institusi, tapi agile terus-menerus berubah. Agar apa? Agar betul-betul Anda sebagai ASN itu ASN yang mumpuni. Begitu atasan Anda meminta Anda, coba dibuatkan bahan, saya mau presentasi tentang ini. Anda dengan cepat bisa membuat. Coba Anda buatkan A, Anda. Ya. Jadi pengembangan perkembangan terkini di dalam profesi Anda, bagi guru, perawat, dokter, tenaga teknis, penyuluh pertanian, arsiparis, itu Anda kuasai, you know, apa istilahnya, you know your territory, Anda mengerti betul teritori Anda. Jangan sampai ditanya ini tidak tahu, saya tidak tahu ya. Ingat, yang mendefinisikan diri Anda adalah profesi Anda pada bidangnya. Kalau Anda seorang guru, maka you have to know the subject. Kalau guru matematik, matematik. Kalau guru sosiologi, sosiologi. You have to know the subject. Ya. Jadi jangan dilupakan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi tadi jenis pengembangannya jadi kompetensi teknis itu yang sangat penting saya kira ya. Oke. Nah, ini udah 45 menit ya, Bapak Ibu mohon izin. Belum selesai materinya. Oke, jadi ini ada perlunya pengembangan paradigm shift, shifting, cara melihatnya bahwa pengembangan kompetensi tidak melulu pelatihan-pelatihan dari BKD, no, pelatihan dari dinas pendidikan, no, no, no. Bukan itu lagi, Pak. You have to actively search the opportunities. Anda harus secara aktif mencari pengembangan yang ada. Di mana? Ya online lah. Ya. Bukankah setiap hari Anda bangun tidur buka HP, mau tidur ngecek HP, mau makan siang ngecek HP, bahkan anak menangis pun Anda lupa karena apa? Anda begitu lengket dengan HP. Nah ini Pak, cara di shifting bukan hanya ngecek Instagram status, WA dan lain-lain, tetapi sekarang arahkan pencarian Anda ke pengembangan kualitas dengan bidang Anda. Kalau perlu, Anda mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang ada secara online. Nah ini bentuknya Pak, di dalam Undang-Undang ASN. Jadi untuk pengaruh ketentuan ini apa? Pertama ya pendidikan. Pendidikan ini beda dengan pelatihan Pak. Jadi Anda harus eh, mengikuti pendidikan ini seizin dari instansi yang berwenang. Ya dalam hal ini Pak Wali Kota sebagai PPK. Misalnya Anda akan melakukan pendidikan ke jenjang S2, ke jenjang S3, ya, maka Anda harus memperoleh izin dulu. Anda tidak boleh dengan apa namanya langsung begitu ya. Jadi Anda harus minimal memberitahu dulu. Nah, diupayakan Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan pengembangan pendidikan ini ya, Anda mendapatkan apa namanya tugas belajar, tugas belajar. Tugas belajar artinya Anda ditugaskan oleh instansi. Kalau tidak memungkinkan, maka Anda harus memperoleh izin belajar, ya, setidaknya. Nah, Bapak Ibu gini, di Indonesia ini terutama di ASN saya melihat terjadi inflasi kualifikasi. Inflasi bukan harga-harga aja nih. Inflasi kualifikasi. Contoh apa? Ada seorang staf yang sudah bergelar S2, tapi pekerjaannya melulu itu-itu aja, Pak. Maksudnya pekerjaan teknis yang sifatnya mengetik surat masuk, surat keluar, gitu. Nah ini menjadi pertanyaan besar ya, disebut dengan inflasi. Kenapa? Untuk melaksanakan pekerjaan sesederhana itu tidak dibutuhkan seorang magister. Yang dibutuhkan apa? Cukup lulusan misalnya diploma, diploma 3. Nah karena dia magister maka terjadi inflasi Pak. Nah ini mengapa terjadi? Karena organisasi tidak memiliki kebijakan yang jelas tentang bangkom dari aspek pendidikan.
Jadi izinnya diobral, boleh izin. Nah, kalau dia sudah S2 mau ngapain? Nah, ini kan jadi terjadi impas. Oleh karena itu ya, dari sisi Bapak Ibu, tolong dipikirkan ulang. Kalau guru-guru fungsional, saya kira bisa mendorong. Anda adalah harus memperoleh gelar master. Tetapi ingat sekali lagi, berdasarkan izin dari instansi di Dinas Pendidikan. Ya. Itu lewat Dinas Pendidikan, ke BKD, lalu ke Pak Wali Kota. Nah, yang mungkin perlu didorong, Pak, yang jenis pengembangan kompetensi, bentuk pengembangan kompetensi yang ini nih, yang tadi saya cerita di awal-awal kemana-mana. Tapi pelatihan ini bisa sifatnya klasikal, non klasikal. Nah, tentu ada yang dibiayai dan didanai tentu oleh organisasi Anda, oke, oleh dinas pendidikan, dinas kesehatan, ya, oleh OPD Anda. Ada juga yang tidak. Kalau Anda waktu yang waktu luang, why not? Ini banyak nih. Ya, Pak. Atau sekarang Bapak Ibu, lembaga negara mendorong terjadinya pengembangan yang sifatnya ini. Coaching, mentoring. Dari mana? Dari atasan langsung Anda. Jadi kalau Anda perawat, maka coaching dan mentoringnya itu dari mentoring barangkali lebih tepat ya. Mentoring dari kepala perawat, ya, kepala puskesmas, atau kalau guru kepala sekolah, ya, mentoring. Mentoring itu apa? Mentoring adalah transfer keahlian ya yang real di dunia kerja berdasarkan masukan dari senior-senior Anda. Cara memecahkan masalah, kalau ada masalah ini gimana? Lalu sang senior yang sudah pengalaman akan memberikan masukan-masukan itu. That's mentoring, Pak. Dan itu terjadi secara natural. Ya, apalagi guru misalnya, guru senang berbagi. Kalau dia punya ilmu akan dia bagikan kepada yang lebih muda. Oke? Nah ini yang ini Pak, ini macam-macam lah ya, pertukaran pegawai. Tapi itu sifatnya harus di apa secara kebijakan, harus diatur tentu oleh BKD, oleh Pak Wali ya, yang mengatur bagaimana pertukaran patok banding. Karena dia memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Nah, sedangkan pelatihan yang sifatnya klasikal masih ada, Pak. Ya, saya cerita tadi, pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat struktural ya, yang menjadi manajer, baik JPT Pratama, administrator, dan pengawas itu wajib mengikuti ini. Mengapa? Dalam rangka pemenuhan kompetensi manajerial. Lain-lainnya ada kan? Ada seminar yang mungkin klasikal, workshop, kursus, penataran, ya. Anda juga guru-guru ada pelatihan fungsional, yang ada klasikal begitu kan, pelatihan teknis dan lain-lain. Ini banyak. Nah, yang didorong oleh lembaga negara sekarang ini pengembangan kompetensi yang banyak yang ini. Ya, pelatihan yang sifatnya mungkin online begitu ya, mengikuti pembelajaran. Kalau ada sertifikatnya syukur-syukur karena Anda akan ditagih nanti untuk wajib mengembangkan kompetensi selama minimal 20 jam pelajaran dalam waktu 1 tahun. Ya, seperti itu. Oke, nah ini bentuk-bentuk pengembangan untuk pejabat fungsional, Pak. Kan jenjangnya ya, jenjang pertama, muda, madya, utama ya. Nah, Anda ini kan fungsional adalah pelatihan-pelatihannya ini bentukan, penjenjangan, pelatihan teknis yang dilaksanakan baik secara klasikal, blended ya, gabung klasikal dan online atau full online boleh juga. Kenaikan jenjang jabatannya nanti dari pertama ke muda nanti ada formasinya apakah ada di situ, lalu lulus uji kompetensi dan ada dipersyaratkan minimal menduduki jabatan setidaknya 2 tahun. Sekarang Bapak Ibu mohon izin, saya tidak tahu ya secara teknis kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan untuk menghapus kenaikan jenjang jabatan melalui angka kredit. Nah, jadi angka kredit itu yang dulu kita ikuti itu kan sekarang dihapuskan. Mungkin setiap kementerian ini sedang menyusun kebijakan pengganti. Bagaimana cara menguji kompetensi yang akan naik jenjang jabatan. Kalau dulu kan Bapak Ibu ingat
Yang pertama misalnya guru pertama atau perawat pertama 3A ke 3B itu lewat bukti-bukti ya eh, apa namanya angka kredit. Ya, kreditnya dihitung berapa jumlahnya, apa buktinya dan sebagainya kan. Nah sekarang ini dihapuskan kebijakan. Diganti apa? Nah ini yang belum Pak. Ya setiap kementerian diharapkan membuat kebijakan untuk melakukan ini nih syarat kenaikan. Formasinya ada, diuji kompetensinya seperti apa. Karena mengapa kebijakan itu? Mungkin Indonesia satu-satunya negara Pak yang menerapkan kejadian jenjang jabatan dengan itu dengan angka kredit. Yang saya kira angka kredit itu dibuat Pak administratif belaka. Surat keterangan dibuat secara dalam waktu 1 minggu dan lain-lain Pak. Tidak bersifat inherent dalam jenjang jabatan. Kemudian ada administrator mungkin Bapak Ibu yang di OPD ya. Ini sama juga ada pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan nah, Bapak Ibu saya perlu menyampaikan juga ini dari sumbernya dari Kemendagri bahwa bagi pejabat daerah, bagi pegawai daerah itu ada juga jenis kompetensi yang keempat, namanya kompetensi pemerintahan. Ini tercantum dalam Undang-Undang tentang 23-2012 tentang pemerintahan daerah. Jadi ini saya menyampaikan juga ya bahwa selain teknis, selain kultural ada kompetensi pemerintahan. Dan ini sudah diatur oleh Permendagri-nya. Oke. Nah ini cakupannya Pak ya bahwa pengembangan kompetensi itu ya ada pendidikan, pelatihan teknis fungsional, pengalaman kerja juga bisa Pak, ada uji kompetensi dan lain-lain ya. Nah di samping itu Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan kompetensi juga diarahkan pada yang saya sebut sebagai kompetensi administratif umum Pak. Kompetensi manajerial umum apa? Ini yang uji edukasi oleh ASN. Apa saja? Perencanaan. Bapak Ibu harus tahu ya perencanaan dalam berbagai jenjang. Kalau di sekolah, Bapak harus tahu tentang perencanaan sekolah. Dari keuangannya, penganggarannya, dan lain-lain. Walaupun ada guru tentu ya, tetapi apa misalnya guru perlu? Ini kan bisa tentang pengelolaan kinerja. Kita perlu diketahui. Jadi ini hal-hal keuangan, biaya kerja di bendara dan lain-lain. Toh. BMD mungkin spesifik tidak perlu. Ya. Tapi teknologi informasi apalagi Pak? Penting sekali. Bapak Ibu memiliki kemampuan itu. Makanya kalau bisa ikut ada kursus yang secara online ya, bagaimana membuat Excel, PowerPoint dan lain-lain penting itu ya. Kemudian ada juga pengawasan Pak ya, Bapak Ibu yang diangkat menjadi misalnya wakil kepala sekolah atau ada tugas manajerialnya di situ, pengawasan itu juga penting ya. Dan yang menurut saya mendasari semua ini Pak, ya, Bapak Ibu adalah part of the team and you have to communicate effectively. Kita hidup Bapak Ibu sebagai ASN ini tidak sendirian, Bapak Ibu wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, kalau Anda ditugaskan, Anda harus melaporkan balik apa hasilnya dalam tim ya. Guru-guru di sekolah Anda harus berkomunikasi dengan guru yang lain, guru senior dengan kepala sekolah ya. Dalam sebagai perawat Anda harus berkomunikasi dengan perawat-perawat yang lain gitu ya. Di OPD apalagi Anda harus berkomunikasi. Jadi kemampuan komunikasi itu mendasari semua. Karena Anda harus mampu berkomunikasi dan mengembangkan semangat teamwork. Tanpa itu pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa beres. Ya, biasanya ini orang-orang yang tidak bisa bekerja sama itu akan gagal Pak dalam pekerjaannya. Mengapa? Karena umumnya dia merasa MPH, merasa paling hebat, ya, merasa bahwa dia yang paling pinter di situ. No, no. Ya tidak ada Superman, yang ada super team. Tidak ada orang yang paling jago ya. Setiap orang punya kelemahan. Nah, makanya kapasitas Anda di dunia kerja harus dimulai dengan mencoba mendudukkan diri Anda dalam tim. Jadi Anda harus mampu bekerja sama, berkomunikasi, kerjasama dengan yang lain. Itu yang penting, ya. Sebuah organisasi, ya, tanpa ada kemampuan kerjasama maka dia gagal untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi. Baik, ini jadi kompetensi
umum ya yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, Bapak Ibu, saya nyampaikan yang terakhir barangkali ya, bahwa sistem pembelajaran Bangkom kompetensi itu sudah ada di Peraturan LAN nomor 6 tahun 2023 ya, bernama Sistem Pembelajaran Kompetensi secara Terintegrasi atau Corporate University. Secara hakikat Pak, apa corporate? Itu adalah proses untuk menselaraskan pengembangan kompetensi pegawai instansi itu dalam kerangka nasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam konteks pembelajaran terintegrasi, pembelajarannya tidak sifatnya klasikal melulu, enggak ya. Bangkom itu tidak klasikal, tapi ini Bapak Ibu lihat. Ya, formal learning itu dari keseluruhan hanya 10%. Jadi yang klasikal, yang struktural kepemimpinan itu hanya 10% saja. Diharapkan yang 70%-nya itu apa? Nanti berjalan berdampingan dengan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Ya, ketika Bapak diberikan tugas oleh atasan, oleh kepala sekolah, oleh kepala rumah sakit, direktur rumah sakit, kepala bagian, untuk apa? Itu bagian dari pengembangan, Pak. Kalau ketika Anda diberikan tugas, harus menyelesaikannya dalam kerangka waktu tertentu, itu bagian dari. Nah, kebijakan corporate university itu diarahkan ke situ. Untuk apa? Agar pengembangan kompetensi ASN tidak melulu yang klasikal, ya, formal. Tapi proses-proses informal di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di OPD itu juga bagian dari pengembangan. Apa? Nanti Bapak Ibu akan dinilai, Pak. Ini bagian dari pengembangan potensi yang mengintegrasikan kompetensi dengan kinerja. Ketika Bapak Ibu menonjol sebagai guru di situ, maka Bapak Ibu akan masuk sebagai talent. Talent apa? Talent guru-guru berprestasi. Kalau dalam bahasa barangkali kementerian, guru penggerak. Guru penggerak adalah mereka yang punya talent. Apa? Orangnya bagus, komunikasinya jalan, menjadi team leader, membagi pekerjaan, memotivasi orang lain. That's talent. Ya. Jadi tidak lagi ujuk-ujuk sih ini diangkat. Nah, orang-orang itu nanti dimasukkan sebagai talent. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, Pak, corporate university menjadi kebijakan yang didorong oleh lembaga negara untuk apa? Seluruh prosesnya itu nanti pengembangan kompetensinya akan sangat terintegrasi. LAN dengan BKN akan menyusun, kan sekarang digadang-gadang oleh Pak Menteri untuk membuat super apps untuk khusus ASN. Ya, di dalamnya sudah terintegrasi antara pengembangannya diikuti dengan apa? Dengan sertifikat-sertifikatnya. Jadi nanti tidak lagi Anda harus mengupload dan lain-lain, tapi akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, khusus untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nanti ada corporate university yang digagas oleh Bu Nina di sini. Jadi corporate university Kaltim. Di dalamnya apa Pak? Di dalamnya pengembangan itu tidak lagi sifatnya klasikal dan terpisah, tapi akan terintegrasi. Ya, nanti diupayakan pemerintah Kota Balikpapan nanti melalui BKD tentu akan berkoordinasi pengembangan misalnya untuk guru, perawat, tenaga teknis lainnya kan seperti apa. Tidak lagi sih ingat Pak, tidak lagi sifatnya klasikal dan konvensional, tapi lebih pada seluruh proses nih Bapak Ibu ikut online, Bapak Ibu ikut coaching, ikut mentoring, itu bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi ya seperti itu. Baik, saya kira itu saja materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi ini materinya masih bersifat umum karena saya tidak mengetahui secara teknis begitu ya bagaimana kebijakan pengembangan. Tapi yang sifat umum ini menjadi dasar-dasar untuk pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan jabatan dengan jenjang yang Bapak Ibu miliki saat ini. Baik, mungkin demikian Mas Iqbal, materinya nanti akan saya share materinya ke Mas Iqbal ya. Mohon maaf saya sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.